Inilah cara bajak laut mengubah air laut jadi layak minum. Ini masa keemasan bajak laut. Hidupmu di 7 lautan baru dimulai. Kapalmu ratusan mil dari daratan. Matahari terik, meski dikelilingi air kamu tak bisa meminumnya. Namun, bajak laut tak selalu mati di laut lepas. Para bajak laut menemukan teknologi yang mengubah air laut jadi air minum, dan kami akan jelaskan mengapa ini biasanya jadi pilihan terakhir. Seperti pohon teknologi, kamu tidak membukanya sekaligus. Semua bermula dari dasar, persiapan, penimbunan, lalu ke peningkatan oportunistik, taktik berisiko, dan akhirnya kemampuan darurat yang semoga tak perlu dipakai. Semakin jauh kamu turun di pohon itu, situasimu makin buruk saat merebus air laut di kapal bajak laut. Kamu bukan sial atau menang logistik, hanya berimprovisasi untuk bertahan hidup. Bumi mengandung 71% air, namun hanya 3,5% yang layak diminum. Jika kamu bisa mengekstrak semua garam dari lautan, lalu menaburkannya di seluruh daratan, endapan garamnya akan setinggi lebih dari 500 kaki. Itu sedikit di bawah setengah tinggi gedung Empire State. Jika kamu memutuskan untuk minum air asin, sel-sel tubuhmu tidak hanya akan menyerap airnya, tapi juga garamnya. Sedikit natrium klorida baik, tapi kelebihan bisa merusak ginjal. Terlalu sering buang air kecil untuk mengurangi garam dapat menyebabkan dehidrasi dan kematian. Saat kematian, kamu bisa mengalami mual, muntah, halusinasi, kejang, hingga kemungkinan koma. Mari kita mulai dengan pohon teknologi kita, karena pertama-tama, salah satu bagian terpenting dari kehidupan bajak laut adalah persiapan saat kamu masih di darat. Air adalah komoditas yang sangat berharga di kapal pada masa keemasan bajak laut. Jika kamu mengambil lebih dari jatahmu, itu tidak akan diterima dengan baik oleh kru lainnya. Catatan Kapten Edward Cook tahun 1709 menyebut 2 kru dicambuk dan diasinkan karena mencuri air. Sistem jatah diberlakukan sebagai kebutuhan, bukan trik. Di laut, tiap tetes air punya batas waktu. Sistem jatah menentukan kecepatan waktu habis. Jatah air harian diawasi perwira jaga, dan pemotongannya sering jadi tanda awal perjalanan bermasalah. Pada fase pertama pohon teknologi, kita harus mendapatkan tong air secara legal untuk disimpan di bawah dek, tapi ini tidak mudah. Rupanya, jadi bajak laut butuh banyak perhitungan. Setiap kapten harus mempertimbangkan banyak faktor saat menentukan jumlah air yang perlu disimpan. Setiap tong air yang kamu simpan di bawah dek, berarti ruang yang lebih sedikit untuk barang lain di atasnya, baik saat kamu mengejar mangsa di lautan lepas atau berusaha mati-matian melarikan diri dari armada kapal angkatan laut. Kamu tak mau membawa beban tak perlu, tapi itu tetap berisiko. Ransum menambah persediaan, tapi kurang air membuat awak lemah, kerja lambat, banyak salah, dan emosi mudah meledak. Dorong terlalu jauh, disiplin runtuh, dorong lebih jauh, risiko pemberontakan muncul. Ransum bukan sekadar bertahan hidup, tapi menyeimbangkan kapal tetap berjalan dan awak tetap sehat untuk bertarung, berlayar, dan taat perintah. Berapa banyak tong yang dibutuhkan? Sebagai contoh, pelayaran sejauh 6.600 mil dari Inggris ke Surat, India, dengan kecepatan rata-rata 5 knot, memerlukan sekitar 240 hari, hampir setahun. Meskipun kamu untungnya akan punya banyak kesempatan untuk singgah di pelabuhan dan mengisi ulang persediaan, kamu juga harus merencanakan untuk skenario terburuk sekalipun. Ini berarti setiap kru perlu setengah galon air per hari. Pada kapal besar seperti galeon, dibutuhkan air untuk 200-400 kru. Tong berisi cairan didesain khusus sebagai tong basah. Karena tanpa struktur kuat dan bocor, kamu bisa kehausan. Menjaga tong basah tetap tertutup rapat adalah tugas yang sangat penting, sehingga kapal-kapal biasanya mempekerjakan seorang tukang tong atau pembuat dan perbaikan tong, dan ini sangat penting untuk bertahan hidup. Ketika badai datang, kapal-kapal terombang-ambing. Tukang tong juga bisa menggunakan teknik seperti membakar bagian dalam tong, melapisi bagian dalam tong dengan arang aktif. Ini bisa memberikan efek antibakteri. Hal itu membuat air bertahan lebih lama. Alasan pentingnya akan dibahas nanti. Pengaturan jatah mudah dilakukan, lalu membawa kita ke tahap berikutnya dalam teknologi. Kamu sudah punya tong dan tukang tong. Kecuali berharap pada hujan,
Air tidak muncul begitu saja dari udara. Bagaimana kamu bisa mendapatkan cukup air tawar yang layak minum untuk mengisi ratusan tongmu dan memuaskan dahaga kamu serta seluruh kru yang kelelahan dan kehausan? Nah, salah satu pilihannya memang hanya menunggu air muncul dari udara saat badai, di mana para bajak laut benar-benar melakukan segala cara untuk mengumpulkan air hujan. Masalah jika hanya mengandalkan cara ini adalah, sederhananya, metode ini tidak bisa diandalkan. Kamu tak bisa menjamin hujan turun secara konsisten, kecuali berlayar di Inggris, jadi meski harus memanfaatkannya jika hujan, kamu tak bisa mengandalkannya. Ada cara legal, yaitu membeli air, namun pelabuhan angkatan laut kerajaan terlarang bagi bajak laut. Beberapa pelabuhan bersahabat dengan bajak laut dan menjual air pada mereka. Masalahnya, mereka tahu pilihan bajak laut terbatas, jadi mereka menaikkan harga untuk memanfaatkan kondisi itu. Karena kamu tak ingin membuang banyak hasil jarahan hanya untuk air, wajar jika ini bukan pilihan menarik. Para bajak laut ahli laut dan tahu mengikuti burung untuk menemukan air tawar. Walau peta harta karun diidamkan, menemukan peta mata air di pulau terpencil lebih beruntung. Hanya kamu dan beberapa pelaut yang tahu. Kini, pilihan amanmu sudah habis. Di situ para bajak laut berhenti meminta air, memakai teknik licik yang sangat efektif hingga jadi legenda. Mengapa ambil risiko keluar dari zona nyaman, mencuri air dari pelabuhan, baik yang bersahabat maupun bermusuhan, padahal bisa dari kapal lain? Dalam pohon teknologi, ini kemampuan yang kuat namun berbahaya. Mencuri air tak hanya menambah persediaanmu, tapi juga menghabiskan milik orang lain secara cepat dan efisien. Namun, ini membawa konsekuensi, balasan, reputasi, dan kesadaran bahwa kamu menghukum kru lain pada keputusasaan yang sama yang ingin kamu hindari. Adalah mitos bahwa bajak laut membantai semua orang di kapal yang mereka rampok. Itu memang terjadi, tentu saja, tapi jika bajak laut bisa mengambil barangmu tanpa perlawanan dan menghemat bubuk mesiu mereka, mereka akan dengan senang hati memilih opsi itu. Tapi jika kamu adalah kapal dagang di laut dan kapal bajak laut muncul lalu mengambil kargonya dan airmu, nasibmu biasanya sudah ditentukan. Kecuali keberuntungan besar membuat kapal yang bersimpati lewat di jalurmu. Menghemat air hanya efektif jika kru kompak. Selanjutnya, kita membahas alkohol dalam perang melawan dehidrasi di pohon teknologi. Namun ini juga menimbulkan masalah baru. Alkohol tanpa batas bisa membuatmu jauh lebih dehidrasi dan mabuk berat dibandingkan tidak minum sama sekali. Tapi kenyataannya, tong-tong air yang disimpan selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan bisa menjadi basi dan kotor, dan di perairan tropis bahkan bisa dipenuhi larva nyamuk. Para bajak laut harus berpikir kreatif. Alkohol jadi cairan alternatif praktis karena tahan lebih lama dari air bersih. Umumnya kapal menyimpan bir ringan agar kru tak terlalu mabuk. Namun, ada hal-hal menarik lainnya. Dalam pohon teknologi, alkohol adalah modifikator, bukan pengganti air. Rum dapat dicampur ke air agar lebih tahan lama karena kandungan alkoholnya membunuh banyak bakteri. Jika dicampur dengan benar, ini memperlambat pembusukan, membuat air yang dijatah lebih aman untuk diminum, dan memperpanjang persediaan yang terbatas sedikit lebih lama. Penggunaan yang salah mempercepat dehidrasi dan membuat kru lebih cepat lelah. Ini peningkatan berisiko yang hanya berhasil jika disiplin dijaga. Disinilah semuanya mulai berbahaya. Dalam teknologi hidrasi bajak laut, semua upaya hingga kini dilakukan untuk menghindari distilasi. Ini, pada dasarnya, melibatkan merebus air untuk menguapkannya dan memisahkannya dari endapan garam di dalamnya, sebelum mendinginkan uap air tersebut agar kembali ke bentuk cair yang bisa diminum. Alat distilasi sederhana bisa dibuat di kapal dengan panci logam atau ketel dan tutupnya untuk merebus air laut. Untuk menangkap uap, sepotong pipa diarahkan menjauh dari sumber panas agar uap bisa mendingin dan mengembun menjadi air kembali. Air tawar akan menetes ke wadah lain, menyisakan garam. Itu berhasil, tapi ada masalah. Merebus air laut butuh banyak energi dan kapal tak punya bahan bakar cadangan. Kayu bakar terbatas, arang sangat berharga. Setiap air suling didapat dengan mengorbankan kebutuhan lain yang sama pentingnya. Lalu ada kerak. Alat ini hanya bisa menghasilkan air sedikit meski dijalankan terus-menerus
hanya cukup untuk 1-2 orang, bukan seluruh kru. Memperbesarnya berarti api dan peralatan lebih besar, risiko meningkat, serta muncul masalah ketiga, api terbuka di kapal kayu berlapis ster, damar, dan bubuk mesiu jelas sangat berbahaya. Sebuah percikan api di tempat salah bisa membuat kapal jadi tumpukan jenazah. Kapten sangat hati-hati mengizinkan api di bawah dek, kecuali jika terpaksa, namun masalah tetap muncul. Distilasi memerlukan panas serta menghasilkan asap dan uap. Di hari tenang, asap dari kapal tampak dari jauh di lautan. Uap dari alat penyulingan darurat sulit disembunyikan. Segala yang tampak di cakrawala mudah menarik perhatian dan sangat berbahaya. Mendapatkan air bisa membuka posisi Anda ke kru saingan, kapal dagang yang menghindar, atau patroli angkatan laut. Bukan hanya musuh yang perlu dikhawatirkan. Mengoperasikan alat penyulingan membutuhkan kru untuk menjaga api, alat, dan mengawasi percikan atau kebocoran. Itu berarti waktu dan tenaga di luar tugas berjaga, mengatur layar, atau bertahan. Dalam keadaan putus asa, bajak laut harus memilih membuat air atau tetap waspada. Saat mencapai tahap distilasi, semua teknologi lain gagal. Kamu tak bisa mencuri cukup, hujan tidak turun, alkohol habis atau memperparah situasi, makanan benar-benar habis. Distilasi bukan kemajuan, melainkan upaya mengendalikan kerusakan dan jadi pilihan terakhir. Secara teori bisa berhasil, tapi saat itu bertahan hidup hanya soal waktu, bukan keahlian. Lihat bajak laut paling ditakuti, Blackbeard, atau tonton ini saja.